Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kitab Nazm Al-Qawaid Ad-Diniyah, di mana hari ini kita bicara tentang babus syahadatain, ya, bicara tentang dua kalimat syahadat. Babus syahadatain, bab menerangkan tentang dua kalimat syahadat. Yutlaku disebut, ya, dikatakan almar'u seseorang, ya. Musliman sebagai seorang muslim. Jadi seseorang itu disebut, dikatakan atau didefinisikan sebagai muslim bi ayakuna jika lisanuhu, mulutnya, ya, lisannya, mukiron mengikrarkan, yaitu mukiron mengikrarkan, ikrar menyatakan, bisyahadata ini dengan mengucap dua kalimat syahadat, dua kalimat kesaksian. Jadi seseorang itu disebut muslim atau menjadi muslim jika ia berikrar dengan mengucap dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna muhammadan, sesungguhnya Muhammad rasulullahi adalah utusan Allah. Wahia, dan adapun syahadaten itu, yakni kalimat syahadat, asasuddini, menjadi fondasi agama. Ya, menjadi dasar atau fondasi agama. Min adama, dari mulai Nabi Adam, ila yaumina hadza, sampai hari ini dan kelak sampai kiamat. Liqauli ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'atsna, dan tentu sudah saya utus, ya, walaqad ba'atsna, sudah saya utus, fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul, ani'budullaha, ya. Setiap umat itu diutus seorang rasul, ani'budullaha, untuk menyerukan supaya kalian menyembah hanya kepada Allah. Wastanibu, dan jauhilah oleh kalian at-taghuta, taghut. Jadi misi dari setiap rasul itu, ya, adalah apa? Menyerukan kepada setiap umatnya itu untuk hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Inilah intisari daripada syahadat. Itu terdapat dalam An-Nahl, ayat surat An-Nahl ayat sita wa salasin 36. Kalimatus syahadata ini adapun dua kalimat dua kalimat syahadat. Ya, yaitu a'la syu'abil imani, merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Ya, merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Wa adnaha, dan sedangkan yang paling rendah dari syu'abil iman itu adalah imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anit thariqi, dari jalan. Kama, seperti ja'a, yang datang, yakni kama ja'a, seperti yang tertera, ya, tersebutkan fis shahihi, dalam kitab sahih, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al imanu, adapun iman itu bid'un wa sittuna syu'bah, lebih dari 60 tingkatan. Auqala bid'u wa sam'una syu'bah, atau berkata beliau lebih dari 70 tingkatan.
Fa afdhaluha, yang paling utama qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha, dan yang paling rendahnya imatatul adza, menyingkirkan gangguan, anit thoriqi, dari jalan. Wal haya'u, dan malu, rasa malu, syu'batun, adalah tingkatan minal imani, dari iman. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa iman itu terdiri dari lebih 60 tingkatan atau bahkan 70. Nah, yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah kepedulian sosial yang berupa imatatul adza anit thoriq. Dan al haya minal iman, sedangkan haya itu syubah minal iman ya. Haya atau sifat malu, rasa malu itu bagian daripada iman itu sendiri. Bagian daripada 60 atau 70 tadi. Wahia, dan kalimat syahadat itu kalimatun, adalah kalimat tadulu, yang memberikan petunjuk, yang menunjukkan ala hawiyatil mar'i, atas identitas seseorang, al muslimi, yang muslim. Jadi kalimat syahadat itu merupakan identitas, ya, merupakan identitas atau indikasi bahwa seseorang itu disebut muslim. Alati, yaitu sebuah hawiyah, identitas, tusji'uhu, yang mendorongnya, ya, yang mendorongnya, ala tauhidi aqwalihi, untuk menyatukan ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatan. Jadi kalimat syahadat itu merupakan kalimat identitas bagi setiap muslim yang mendorong, ya, mendorong setiap muslim itu untuk menyatukan antara ucapan dan perbuatan. Disatukan dengan apa? Biruhil qayyimi, dengan semangat menegakkan, yaitu memperjuangkan al-islamiyati, identitas keislaman, wal imaniyati, dan identitas keimanan, wal ihsaniyati, dan identitas ihsan, kebaikan. Jadi kalimat syahadat itu konsekuensinya adalah seseorang itu dituntut untuk kemudian mampu menyatukan ucapan dan perbuatannya dengan nilai-nilai Islam, iman, dan ihsan. Hatta takuna, sehingga menjadi syahsiyatuhu, yaitu kepribadian orang itu, hayal muslim tadi, sebagai syahsiatan, pribadi kamilatan yang sempurna, fiddini, di dalam agama. Jadi begini, kita ini kalau buka komputer itu kan ada passwordnya, ya, ada password. Kita ini kalau masuk hotel itu sekarang ada kunci, ya, pakai gesek, itu namanya password, ada itu. Masuk perumahan-perumahan atau masuk lingkungan-lingkungan tertentu, bahkan tempat-tempat kerja, ya, sekarang itu ada password. Nah, password ini menjadi penanda bahwa yang bersangkutan boleh masuk atau menjadi bagian daripada lingkungan itu. Misalkan begini, ada orang tinggal di sebuah perumahan, pakai security elektronik itu, ya. Dia nggak bisa masuk kalau nggak digesekkan kartunya. Kalau nggak bawa kartu, ya kartu yang sudah disediakan itu. Maka setiap yang membawa kartu berarti orang itu adalah penghuni daripada perumahan itu. Nah, ini sama. Syahadatan itu adalah dua kalimat yang menandakan seseorang ketika mengucapkannya, yaitu dia menjadi seorang muslim. Passwordnya yaitu. Nah, passwordnya di situ. Nah, kemudian yang menjadi tanggung jawab bagi dia adalah menyatukan. Ketika dia sudah mengucap kalimat syahadat, ada tuntutan bagi dia untuk menyempurnakan. Dalam bentuk apa? Bersatunya ucapan dan perbuatan yang bersangkutan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam, iman, dan ihsan. Hingga kalau ini terwujud, maka dia akan muncul, lahir sebagai pribadi yang sempurna. Nah, ini tuh begitu, ya. Jadi begini, orang punya password untuk masuk perumahan berupa kartu sek atau masuk jalan tol itu, ya, sama kan sekarang password itu. Nah, dia di dalamnya itu ada aturan-aturan. Di dalam lingkungan itu ada aturan-aturan. Nah, ketika aturan-aturan itu dipatuhi,
oleh setiap yang memegang kartu itu, maka sudah pasti dia akan terpilih sebagai pribadi yang paripurna untuk lingkungan kampung itu. Misalkan urunannya tepat waktu ya. Dia menjaga ketertiban di dalam lingkungan itu ya, nggak boleh sembarangan memasukkan orang dan seterusnya ya, tidak disalahgunakan untuk apa yang menjadi larangan misalnya. Nah ini yang disebut syahadat itu adalah password bagi setiap individu untuk menjadi muslim. Nah, kemudian kompensasinya ketika dia sudah berikrar 2 kalimat syahadat, dia menanamkan dalam dirinya itu nilai-nilai yang bersesuaian dengan Islam, iman dan ihsan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.